Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tafsir daripada surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada suratul A'la. Suratul A'la ini adalah surat yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hampir tiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca suratul A'la. Bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca saat manusia berkumpul, seperti hari Jumat dan juga sholatul Id. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, kana yutiru bisabbihisma rabbikal a'la. Beliau setiap malam ketika salat witir, maka beliau selalu membaca sabbihisma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Hampir setiap malam. Bahkan dalam surah atau dalam salat Id juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian besar membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dibiasakan membaca setiap malam itu sebelum tidur, beliau membaca tasbih. Karena permulaan surah Al-A'la ini dimulai dengan tasbih. Di sebelum tidur beliau minimalnya tasbih itu beliau merutinkan, sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, kana la yanamu hatta yaqra al-musabbihat wa yaqulu fiha ayatun khairun min alfi ayat. Terkadang beliau sebelum tidur membaca ayat-ayat yang dimulakan dengan tasbih, seperti sabbihisma rabbikal a'la, karena padanya ada ayat yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 ayat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca terkadang di salat duhur, sebagaimana hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri sabbihisma rabbikal a'la, rawahu Muslim. Terkadang beliau dalam salat duhur juga membaca sabbihisma rabbikal a'la. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Bahkan Nabi SAW ketika marah kepada Mu'adz, ketika dia mengimami kaumnya membaca Al-Baqarah, kemudian ada satu jemaahnya keluar karena tidak tahan dengan lamanya Mu'adz menjadi imam. Kemudian Mu'adz menyalahkan makmumnya dan mengatakan, engkau munafik. Kemudian sampailah kabar ini kepada Nabi SAW yang dimarahi Mu'adz dan mengatakan, afattanu ya Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la wadduha wa idas sama'un fatar. Kenapa kau tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la saja, ataupun wadduha, ataupun idas sama'un fatar? Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan membaca sabbihisma rabbikal a'la di salat Isya, karena Mu'adz ketika itu salat Isya. Taib, dan banyak lagi hadis-hadis seputar ini. Bahkan dalam hari Jumat juga Nabi SAW dikatakan membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah yang sudah saya sebutkan. Mungkin malam ini kita akan membahas satu ayat saja,
karena memang banyak pembahasannya, tentang permulaan ayat surah Al-A'la ini bercerita tentang pentingnya sebuah tasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu diambil dari kata-kata at-tanzih. Tasbih itu maknanya tanzih. Tanzih itu artinya membersihkan. Seolah-olah Allah mengatakan nazzih rabbaka an kulli naqsin. Bersihkan Rabbmu dari setiap kekurangan. Jadi sabbihisma rabbikal a'la artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan Rabb kita dari setiap sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, kullu sifati naqsin fil makhluqi fal khaliqu aula bitanazzuhi anha in kanat la taliqu bihi. Setiap sifat yang kurang bagi makhluk, maka bagi Khaliq Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk ditiadakan. Kalau bagi makhluk saja sifat itu sifat kurang, maka bagi Allah Subhanahu wa taala harus lebih dibuang lagi sifat-sifat seperti itu. Kalau seandainya sifat itu tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua sifat yang kurang bagi makhluk itu kalau diterapkan kepada Allah ikut kurang pula. Ada sifat-sifat yang kurang bagi makhluk tapi kalau disematkan kepada Allah justru sempurna. Contoh umpamanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir. Sifat Allah itu sombong. Bagi makhluk sombong ini tidak bagus. Sifat yang kurang bagi makhluk. Dan orang pun tidak suka orang sombong itu. Justru orang itu suka dengan orang yang memiliki kebalikannya, tawadhu. Kalau orang tawadhu kan orang suka. Tapi kalau orang sombong kan enggak suka. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Tidak ada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyombongkan diri. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan kondisi sombong. Dan nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong di dunia itu akan dikecilkan badannya seperti seekor semut. Di tengah-tengah orang besar yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terseok-seok untuk menghindari kaki-kaki orang besar itu. Jadi ketika di dunia dia merasa besar, Allah kecilkan nanti pada hari kiamat, itu maksudnya. Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Tiba-tiba di hadapannya lewat jenderal perang namanya Muhallib ibnu Abi Safra. Muhallib ibn Abi Safra. Seorang jenderal perang, ma'ruf, ya, dikenal. Kata Malik ibn Dinar ini, karena cara jalannya Muhallib ini seolah-olah cara jalan orang yang sombong. Makanya kemudian ditegur, "Ma hadza? Inna hadza misyatu yubghiduha Allah." Apa-apaan kau berjalan ini? Jalan seperti itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhallib ini karena merasa jenderal, dia ngomong kepada Malik ibn Dinar, "Ala ta'rifuni?" Kamu sembarang saja ngomong kepadaku seperti itu. Tidakkah kau tahu siapa aku? Nah, gitu. Dia jenderal, satu ulama pula. Maka kata Malik ibn Dinar menasihati, bahkan aku tahu siapa dirimu dengan sebenar-benar pengenalan. Kemudian kata Muhallib mengatakan, lalu siapa aku ini? Dikiranya mungkin Malik ibn Dinar akan mengatakan, ya kau seorang jenderal, orang yang sangat dihormati dalam pasukanmu. Ternyata bukan itu kata-kata Malik ibn Dinar. Apa kata Malik ibn Dinar? Ya, aku tahu siapa kamu. Alasta anta alladhi awwaluka nutfatan nadirah wa akhiruka jifatan qadirah wa antal an tahmilu adharah. Bukankah engkau yang dulu terlahir dari air mani yang sangat hina,
dan kelak engkau ketika mati akan menjadi bangkai yang sangat busuk, dan sekarang engkau dalam badan membawa najis yang sangat kotor. Baru dia terdiam dan dia mengatakan, al-an araftani haqqal ma'rifah. Oh, terima kasih, kau sudah mengingatkan aku siapa aku. Dari sini menunjukkan bahwa sombong itu tidak disukai Allah. Tapi kalau Allah sombong, itu sudah wajar. Sesuatu yang kurang bagi makhluk belum tentu kurang bagi Allah kalau sifat itu diletakkan kepada Allah. Tetapi secara kaidah umum, setiap sifat yang kurang bagi makhluk kalau diterapkan kepada Allah, maka lebih kurang lagi, tidak boleh. Kecuali ada sifat-sifat yang terbalik tadi. Tapi yang jelas bahwa ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah kita mensucikan Rabbmu yang maha tinggi ini, maksudnya di sini tasbih di sinilah at-tanzih, membersihkan setiap sifat-sifat Allah ataupun perbuatan-perbuatan Allah dari sifat dan perbuatan yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tasbih. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang tasbih, tasbih ini banyak sekali faedahnya. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu tentang keajaiban tasbih. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa keajaiban tasbih. Baru kita bentangkan soal tasbih ini lebih dalam lagi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama, tasbih itu ucapan subhanallah yasilu ila ridha, bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak bertasbih, maka dia akan ridha hatinya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita bukan hanya sekedar sabar, tapi dia bisa ridha. Karena tingkatan ridha itu tingkatan tertinggi dalam sabar. Sabar itu di bawahnya, ridha itu di atasnya. Seperti orang kena musibah. Ada orang bisa sabar, tetapi belum tentu bisa ridha. Nampaknya sabar, tapi kalau disentuh keluar semua isinya. Tapi kalau orang ridha, mau disentuh apapun, dia sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah. Kalau Allah menghendaki, ya semua akan kembali kepada Allah. Dia akan ridha. Lah tasbih itu yasilu ila ridallahi azza wa jalla, akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yu'inu 'ala sabri. Kata ulama, bisa menolong kita untuk bisa lebih sabar lagi dalam kehidupan ini. Makanya kenapa ketika Nabi SAW merasa sempit dadanya dengan perlakuan orang-orang Quraisy yang tidak mau menerima dakwahnya, apa kata Allah? Fasbir 'ala ma yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Apa kata Allah? Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepada wahai Muhammad. Mereka mengatakan kau gila, mereka mengatakan kau penyihir, kau penyair, dan begitu seterusnya. Sabar saja, tidak perlu menjadikan sempit dadamu. Bagaimana cara melapangkannya? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji nama Rabb. Dari sini menunjukkan bahwa Allah iringkan kalimat sabar dengan tasbih, menunjukkan bahwa sabar itu bisa diraih dengan tasbih. Ini dua. Yang ketiga, secara umum tasbih itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ternyata kalau kita melihat tentang ayat perintah tentang zikir, tasbih ini disendirikan dari zikir. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 42-43, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah dan perbanyaklah tasbih di pagi dan petang hari kalian. Bukankah ucapan tasbih itu bagian daripada zikir? Kenapa dikeluarkan?
Seolah-olah di sini ada penyebutan zikrul khas ba'dal am. Ya. Disebutkan kalimat khusus setelah menyebutkan kalimat umum, menunjukkan bahwa tasbih itu ada keistimewaan tersendiri dari seluruh zikir yang ada. Sama ketika Allah menyebutkan tentang malaikat. Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh, di mana seluruh malaikat turun dan juga ruh. Ruh itu siapa? Jibril. Kan Jibril bagian daripada malaikat. Kenapa disendirikan? Menunjukkan bahwa Jibril ini bukan sembarang malaikat. Makanya dari sini ketika Allah keluarkan tasbih dari zikir, padahal dia bagian daripada zikir, menunjukkan bahwa tasbih ini bukan zikir biasa. Ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 ini bukan zikir biasa. Ini zikir yang spesial. Kalau zikir saja Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan zikir kepada Allah itu tenang hatinya, maka tasbih itu bukan hanya menenangkan hati, sampai kepada melembutkan hati. Jadi hati kita akan lembut lagi. Bukan hanya tenang saja, lembut hati kita. Ini diantara faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat, bahwa tasbih juga termasuk maqasidut tauhid, ataupun maqasidu ad-da'wati ilallah. Tujuan daripada dakwah kepada Allah, tujuan daripada tauhid terangkum dalam tasbih. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dia hendak berdakwah kepada Fir'aun dalam surah Toha, kan Musa ini kan pelat ngomong, dia tidak bisa ngomong fasih Musa ini. Sementara dia punya abang namanya Harun, Harun ini fasih ngomongnya. Sehingga kemudian Musa meminta kepada Allah untuk dijadikan Harun itu wazirnya, teman dia dalam berdakwah. Bagaimanapun kalau berdakwah berdua kan lebih ringan. Karena apalagi Harun punya keistimewaan memiliki lidah yang fasih. Tidak sebagaimana Musa, ya, lidahnya kurang fasih. Makanya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Harun sebagai wazirnya, teman dakwahnya, menterinya. Kemudian Nabi Musa menyebutkan tujuannya. Apa tujuannya? Disebutkan dalam surah Toha 33, kai nusabbihuka katsira wa nadhkuruka katsira, supaya aku bisa lebih bertasbih kepadamu ya Rabb, dan supaya aku bisa lebih mengingatmu, dengan dimasukkannya Harun dalam dakwah. Menunjukkan bahwa alasan Musa itu supaya ketika dia menggabungkan Harun kepada dakwahnya, akan lebih bisa menyukseskan dakwahnya, sehingga dia bisa banyak bertasbih kembali kepada Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kata para ulama, tasbih itu termasuk maqasid at-tauhid. Kemudian yang nomor 5, tasbih ini ikhwan adalah salah satu zikir yang bisa memberatkan timbangan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, dua kalimat yang ringan di lisan, dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Bukan hanya itu saja, dicintai Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dulu pernah saya ceritakan, ada seorang syekh bercerita tentang seorang kakek. Kakek ini, dia orang awam, bukan ulama, bukan thalabatul ilmi, orang awam. Tapi dia rajin ke masjid untuk sholat. Jadi suatu hari, tiba-tiba setelah sholat wajib, dia mendekati imam. Kemudian mengatakan, ya imam, ajarkan kepadaku satu ajaran yang diajarkan Nabi kepada kita, biar aku bisa mengamalkannya. Tiba-tiba imam sholat ini kaget kan itu. Tapi dia teringat dengan hadis ini. Dia mengatakan, kalau begitu dengarkan Nabi SAW bersabda,
kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Langsung ditangkap hadis ini, kemudian langsung dihafal sama kakek ini. Kemudian dia pulang. Subhanallah. Dia hanya menghafal satu hadis ini, tapi dia dakwahkan, dia amalkan dan dia dakwahkan hadis ini kepada semua manusia yang dijumpai dia. Datang ke kondangan kawin, dia ngomong di hadapan orang, "Hei, Nabi bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, katakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Masuk ke pasar, dia ceramah di hadapan orang-orang pasar, "Hei orang pasar, ada dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, katakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Ketemu orang di jalan ngomong begitu. Pokoknya setiap ketemu orang dia sampaikan hadis ini. Pernah antum melakukan seperti ini? Yang ada malu antum. Tiba-tiba Allah takdirkan kakek ini jatuh sakit gara-gara ditabrak mobil. Masuk dia ke rumah sakit. 3 hari dia koma. Hari ketiga dia sadar. Kemudian keluarganya senang. Ketika dia sadar, yang pertama dipanggil bukan keluarganya. Aina dokter? Mana dokter? Oh, dokter langsung dipanggil, sibuk tuh dokternya. Kata dokter sambil pegang tangannya, "Iya kek, saya dokter." Kata kakek ini, "Ya dokter, Nabi bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, katakan dok, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Kemudian dia mati. Dia akhiri kematiannya dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Memberatkan timbangan dia. Karena tasbih ini ikhwatu fiddin, sekali lagi banyak keistimewaan. Ini baru sedikit yang saya ceritakan, masih banyak. Jadi dia bisa memberatkan timbangan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau Allah mencintai kita, apa yang terjadi? Nadahu Jibril. Allah akan panggil Jibril. Apa kata Allah? "Ya Jibril, inni uhibbu fulana." Aku suka dengan si fulan. Maka Jibril mengatakan, ketika Allah mengatakan, "Ya Jibril, aku suka dengan si fulan," maka kau juga harus suka. Jibril langsung panggil semua malaikat dan mengatakan, "Wahai malaikat-malaikat Allah, Allah suka dengan si fulan, kalian juga harus suka dengan si fulan itu." Hanya mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Luar biasa. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, subhanallah, kalimat tasbih ini bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ajaib. Ya. Bisa menolak takdir. Disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dia lari dari kaumnya karena merasa tidak beriman dengan dakwahnya. Akhirnya dia murka, kemudian ingin mencari daerah baru. Padahal belum diizinkan Allah. Tiba-tiba dia keluar, kaumnya pula tobat. Yunus tidak tahu. Ya. Ketika dia naik kapal, tiba-tiba kemudian kapal itu entah berantah berhenti sendiri di tengah lautan, terombang-ambing ombak. Kalau seandainya beban-beban kapal tidak diturunkan, maka akan terjungkirlah kapal itu dengan bahtera. Maka semua barang-barang dijatuhkan. Rupanya masih juga berat juga. Barang sudah tidak ada, tinggal orang. Akhirnya mereka pun saling mengundi siapa yang berhak untuk mencemplungkan dirinya supaya jangan mati semua. Maka setelah diundi, rupanya yang keluar Nabi Allah Yunus. Maka orang-orang tahu siapa Yunus. Jangan kau, yang lain saja. Dikocok lagi, tapi Yunus lagi yang keluar. Akhirnya Yunus sudah tahu bahwa ini adalah sudah takdir dia. Maka Yunus pun kemudian menerjunkan diri, rupanya sudah dihantar ikan besar dan melahapnya. Dan Yunus pun harus tinggal di perut ikan dengan 3 kegelapan. Gelap malam, gelap perut ikan, dan gelap dasar lautan. Harusnya secara takdir Yunus mati.
Mana bisa orang hidup di perut bumi, oksigen dari mana? Kita nyelam saja bisa mati. Apalagi dalam perut ikan. Di kegelapan malam di dasar lautan pula. Siapa yang menjadikan Yunus selamat? Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Tasbih. Yang menyebabkan Nabiullah Yunus kemudian diselamatkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari kematian, adalah tasbih. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka Yunus pun terus berdoa kepada Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanak, ini tasbihnya. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Makanya Allah mengatakan, kalau seandainya Yunus itu bukan termasuk ahli tasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Yunus tidak akan dikeluarkan dari perut ikan itu sampai kiamat dibangkitkan. Kalau bukan karena dia ahli tasbih, bahasanya ahli tasbih, makanya dia diselamatkan. Ya, tasbih bisa menolak takdir. Bahkan kita tahu bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada seorang nabi yang digigit oleh satu semut. Marah dia. Kemudian dia bawa obor api. Kemudian hendak dibakarlah itu satu kampung semut itu. Yang salah satu semut mau dibakar pula kampung semutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala utus malaikat menegur nabi tersebut. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, "Angqarasatka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih," katanya. Kamu ini gimana? Hanya gara-gara satu semut yang menyakitimu, tiba-tiba kau mau membakar kampung semut yang mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Lihat bagaimana semut bertasbih. Makanya para talabatul ilmi seperti antum ini sedang belajar, seluruh hewan-hewan lautan yang ada di perut lautan dan semua hewan-hewan semut yang ada di dalam lubangnya, mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehadiran kita di majelis ta'lim, karena mereka umat yang bertasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara faedah tasbih adalah bisa senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting, ikhwan. Karena sampai saja kemudian kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang luar biasa, ya, bahwa ketika seseorang itu mengucapkan subhanallah subhanallah, maka kalimat zikir itu akan berputar-putar mengelilingi arsy. Dan disebutkan dalam hadis Nuaim ibn Bashir, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbiha wa takbira wa tahlila wa tahmida." Sesungguhnya kalimat-kalimat zikir yang kalian lafadkan dari keagungan Allah, baik berupa tasbih subhanallah, baik berupa takbir Allahu Akbar, baik berupa tahlil la ilaha illallah, baik berupa tahmid alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah orang mengucapkan kalimat itu, tidaklah seseorang di antara kalian suka bila ada amalan-amalan yang senantiasa disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala,